6 tahun janji suci kami hancur dalam sekejap mata, bukan karena takdir, tapi karena pengkhianatan Rina dan keangkuhannya. Janji 6 Saat aku tahun ini menunjukkan sudah bukti hancur. perselingkuhannya, ia malah menyerangku, Sekarang, menamparku tanpa belas kasihan. harus kuat. Mereka mengira aku akan Ini bukan diam lagi dan masalah hancur. pribadi. Mereka salah. Kita akan Aku tak selesaikan ini membalas sesuai dengan hukum yang amarah, berlaku, melainkan dimulai dengan dengan pasal tuntutan hukum pidana. 284. Apakah keadilan yang kutuntut sebanding dengan harga diri yang telah ia hancurkan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya malam itu. Seperti malam-malam sebelumnya selama 3 bulan terakhir, Aji kembali menemukan kesunyian yang dingin, menyelimuti rumah yang seharusnya hangat. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan Rina, istrinya, baru saja pulang. Aroma parfum mahal yang asing, bukan yang biasa dipakainya, menyeruak dari balik pintu. Rina melenggang masuk tanpa senyum, tanpa sapaan, seolah Aji, suaminya, hanyalah perabotan yang berdiri kaku di ruang tamu. "Dari mana?" tanya Aji. Suaranya terdengar lebih lelah daripada menuntut. Rina meletakkan tas tangannya di sofa dengan gerakan yang terlalu kasar, seolah ingin melempar kelelahan sepanjang hari. "Kantor, ada meeting mendadak, kamu tidak perlu menunggu. Aku sudah bilang." Jawabannya datar, tanpa menatap mata Aji. Kebohongan itu terasa tebal dan menyesakkan, seperti kabut asap yang tak bisa dihirup. Bagaimana mungkin ia percaya, sementara Rina tidak pernah bekerja lembur di hari Minggu. Pernikahan yang sudah berjalan 6 tahun itu telah lama kehilangan warnanya. Kehangatan yang dulu mereka banggakan kini digantikan oleh jarak. Ciuman pagi diganti helaan napas berat, dan sentuhan malam hari telah lama mati. Aji sudah mencoba. Berulang kali ia mengajukan pertanyaan, mengajaknya bicara dari hati ke hati, mencoba memperbaiki jembatan yang runtuh itu. Tetapi Rina selalu menutup diri, membentengi dirinya dengan dinding beton yang tebal, membuatnya seolah Aji adalah musuh, bukan pasangan hidupnya. Pagi harinya, saat Aji membereskan pakaian kotor, sesuatu jatuh dari saku celana jeans Rina. Itu adalah selembar struk, bukan dari kedai kopi dekat kantor, melainkan dari sebuah restoran mewah di kawasan elit, tempat yang harganya tak mungkin ia kunjungi sendiri. Apologi antak rapat mendadak. Waktu pada struk itu menunjukkan pukul 8 malam tadi. Di bawah rincian makanan, tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang bukan milik Rina. Hanya coretan hati dan inisial B. Jantung Aji berdebar kencang. Bukan karena marah, tapi karena sebuah kepastian yang selama ini ia hindari kini mengetuk keras di pintu kesadarannya. Selama seminggu itu, Aji berubah menjadi detektif. Ia memasang mata, mencatat keanehan. Rina selalu menggenggam ponselnya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Selalu pergi ke kamar mandi saat menerima panggilan, dan wajahnya akan memerah setiap kali notifikasi pesan masuk. Aji tahu, kecurigaannya bukan lagi omong kosong. Itu adalah fakta yang hanya tinggal menunggu pembuktian. Ia bahkan sempat membuka dompet Rina dan menemukan kartu nama seorang pria bernama Bima, dengan jabatan yang mentereng dan nomor ponsel pribadi. Ini pasti pria di balik kebekuan rumah tangganya. Malam Jumat itu, Rina pamit dengan alasan klise, makan malam dengan klien penting. Aji hanya mengangguk pelan. Air mukanya tenang, tetapi di dalam dadanya, badai sudah mulai terbentuk. Ia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik ketidaktahuan. Ia harus tahu kebenarannya. Sesakit apapun itu, mengenakan jaket gelap dan topi, Aji diam-diam mengikuti mobil Rina. Mobil Rina membawanya jauh dari kantor, jauh dari area bisnis, menuju sebuah lounge mewah dengan pencahayaan temaram. Aji memarkir mobilnya agak jauh, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang memukul-mukul rusuk. Dari balik kaca besar lounge itu, ia melihat Rina duduk di sudut paling privat, tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak ia dengar, berhadapan dengan seorang pria gagah, rapi dan terlihat sangat kaya. Pria itu, Aji yakin, adalah Bima, sang pemilik inisial B. Pria itu meraih tangan Rina di atas meja, mengelusnya dengan santai. Sementara Rina hanya tersenyum manja, menyambut sentuhan itu tanpa ragu. Melihat pemandangan itu, ada bagian dari diri Aji yang mati, tetapi di saat yang sama, ada kekuatan aneh yang menggantikannya. Aji mengeluarkan ponsel, merekam semuanya, setiap detik interaksi mereka, sebagai bekal untuk menghadapi malam yang paling menentukan dalam hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengunci mobil, dan berjalan tegap menuju pintu masuk lounge. Malam telah tiba, dan saatnya kebenaran dibayar tuntas. Langkah Aji terasa berat, namun tekadnya telah mengalahkan rasa sakit dan gentar. Ia berjalan lurus,
mengabaikan tatapan heran para pelayan, menuju sudut di mana Rina dan Bima duduk. Cahaya lampu yang rimang-rimang di lounge itu membuat wajah Rina tampak cantik dan bahagia, kontras dengan hati Aji yang remuk. "Rina," suara Aji yang pelan tapi tegas memecah tawa kecil mereka. Rina terlonjak kaget, matanya melebar, dan senyum manis yang baru saja ia layangkan pada Bima langsung lenyap, digantikan ekspresi horor dan marah. Bima, yang duduk berhadapan dengannya, segera menarik tangannya dari tangan Rina. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. "Aji, apa yang kamu lakukan di sini?" desis Rina, berusaha menjaga volume suaranya agar tidak menarik perhatian. Aji menunjuk ke struk restoran yang tadi malam ia temukan, yang kini ia genggam erat. "Aku seharusnya menanyakan itu padamu, Rina. Katanya meeting klien penting. Klienmu Bima tampaknya cukup akrab dengan tanganmu," ucap Aji, menahan suaranya agar tetap stabil, meskipun di dalam dadanya magma sudah siap meledak. Bima segera menyelah, mencoba bersikap ramah namun terlihat canggung. "Maaf Pak, ini ada salah paham. Saya Bima, teman Rina. Kami hanya teman." Aji memotong, matanya hanya tertuju pada Rina. "Sejak kapan teman-temanmu memberiku inisial B dengan gambar hati di struk makanan? Sejak kapan teman-temanmu perlu mengelus tanganmu di depan umum? Bukankah seharusnya seorang istri menolak sentuhan pria lain, Rina?" Wajah Rina memerah padam, bukan karena malu, melainkan karena kemarahan yang membuncah. Ia tahu dirinya sudah tertangkap basah, dan ia memilih jalan yang paling menghancurkan, menyerang balik, alih-alih merendahkan diri dan meminta maaf. Rina bangkit berdiri, tubuhnya gemetar, menatap Aji dengan mata penuh kebencian yang tidak pernah Aji lihat sebelumnya. "Kamu menguntitku? Kamu tidak punya harga diri, Aji? Keluar dari sini! Ini bukan urusanmu," bentaknya, suaranya sedikit meninggi. "Bukan urusanku. Kamu istriku. Rina, ini adalah rumah tangga kita. Kamu menghancurkannya dengan pria ini, dan kamu bilang bukan urusanku?" Aji menaikkan satu oktav suaranya, menarik sedikit perhatian dari meja di sekitar mereka. Melihat beberapa mata mulai melirik, Rina panik. Kehidupan sosialnya, citranya, segalanya terancam. Kepanikan itu berubah menjadi amukan. Rina mengangkat tangannya tanpa berpikir panjang. Plak! Suara tamparan itu keras, memecahkan keheningan musik lembut di lounge. Tamparan itu mendarat telak di pipi kiri Aji. Rasa perih yang tiba-tiba menjalar di pipinya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang menusuk tepat di jantungnya. Ia tidak menyangka, setelah semua pengkhianatan yang Rina lakukan, justru ia yang harus menerima serangan fisik di depan umum, di depan selingkuhannya. Bima terdiam, membeku, sama terkejutnya dengan orang-orang di sekitarnya. Aji memegang pipinya yang mulai terasa panas dan kebas. Ia menatap Rina, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rina bukan lagi sebagai wanita yang pernah ia cintai, melainkan sebagai sosok yang asing, kejam, dan penuh arogansi. Tamparan itu, yang dimaksudkan Rina untuk membungkamnya, justru menjadi percikan api terakhir yang membakar habis sisa-sisa perasaannya. Ini yang kamu lakukan setelah semua yang aku berikan? Kamu menamparku, bisik Aji. Suaranya kini kembali tenang, dingin dan mematikan. Baiklah, Rina. Terima kasih atas tamparan ini. Tamparan ini memberiku kejelasan. Dan tamparan ini akan menjadi saksi. Aji menarik napas terakhir, memandang Bima yang pucat pasi, lalu kembali menatap mata Rina. Kamu tidak ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan? Kamu ingin bermain kasar? Aku akan tunjukkan padamu bagaimana cara bermain yang sebenarnya. Sampai jumpa di meja hijau. Dengan kalimat terakhir yang diucapkan tanpa emosi, Aji berbalik. Ia berjalan keluar dari lounge itu, meninggalkan Rina dan Bima yang terpaku dalam ketakutan. Rasa sakit di pipinya mengingatkannya pada harga diri yang baru saja ia ambil kembali. Tekadnya telah bulat. Tamparan itu telah mengubah segalanya. Dari patah hati menjadi sebuah tuntutan keadilan yang tidak akan bisa ditarik kembali. Aji mengendarai mobilnya pulang dalam keheningan total. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu mewah untuk dikeluarkan bagi wanita yang baru saja menamparnya dan mengkhianati seluruh janji suci pernikahan. Rasa sakit di pipi kirinya perlahan mereda, digantikan oleh mati rasa yang menusuk lebih dalam. Di dalam mobil, Aji memutar kembali video rekaman yang ia ambil di lounge. Tawa Rina, sentuhan Bima, dan akhirnya tamparan keras itu. Itu adalah bukti visual, audio, dan fisik dari kehancuran dan keangkuhan Rina. Setibanya di rumah, Aji langsung naik ke kamar tamu. Ia tidak ingin lagi berbagi ruang dengan Rina, bahkan jika Rina sudah pulang dan menunggunya. Ia duduk di pinggir ranjang, menyalakan laptop, dan mulai mengetikkan kata kunci yang mengubah hidupnya.
Hukum Perzinahan Indonesia, dan pasal 284 KUHP, pikirannya kini beroperasi layaknya mesin yang efisien, membuang semua emosi yang menghambat. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang atau membalas sakit hati dengan caci maki. Ini adalah tentang martabat, keadilan, dan konsekuensi dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keangkuhan. Rina memilih jalan konfrontasi fisik dan mempermalukan Aji di depan umum. Aji akan membalasnya dengan hukum, dengan cara yang dingin dan terorganisir. Ia membaca pasal demi pasal, memahami bahwa perzinahan adalah delik aduan, yang berarti ia harus secara resmi melaporkan istrinya dan pasangan selingkuhnya. Ia harus memiliki bukti yang kuat, bukti tersialis surat, bukti saksi, atau bukti pengakuan. Semua yang ia miliki struk, foto, dan terutama video pengakuan dan tamparan yang menunjukkan keangkuhan. Rina akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menjerat mereka. Aji menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun kronologi kejadian secara detail, mencatat tanggal, waktu, dan lokasi. Ia memastikan semua data yang ada di ponselnya, mulai dari pesan teks yang mencurigakan, hingga bukti panggilan yang sering dilakukan Rina di luar jam kerja, di backup dengan aman di cloud dan hard drive eksternal. Ia bahkan memfoto semua barang Rina yang ada inisial B, atau hadiah-hadiah mahal yang muncul belakangan tanpa alasan jelas. Aku tidak butuh maafmu, Rina, gumam Aji pada dirinya sendiri sambil menatap kosong pada layar laptop. Aku butuh keadilan, dan kamu butuh konsekuensi. Pagi hari, Rina pulang. Ia mendapati Aji sudah rapi, mengenakan pakaian formal, dan duduk di meja makan, membaca koran dengan tenang. Kehadiran Aji yang santai justru membuat Rina gelisah. Rina datang mendekat, wajahnya terlihat sedikit lebih tenang, seolah ia telah berlatih dialog di perjalanan. Aji, tentang semalam. Rina mencoba meraih tangan Aji. Aji menarik tangannya pelan, tanpa menatap Rina. Simpan kata-kata itu, Rina. Tidak perlu ada penjelasan atau pembelaan. Aku sudah melihat semuanya. Dan tamparanmu itu adalah penutup kisah kita. Aku minta maaf atas tamparan itu. Aku panik. Aku hanya... Rina mencoba beralasan. Aji akhirnya menatapnya. Matanya kosong. Kepanikanmu tidak mengubah fakta bahwa kamu menamparku di depan selingkuhanmu. Rina, itu hanya menegaskan bahwa aku tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan di saat kamu tertangkap basah, kamu lebih memilih membela kebohonganmu daripada mempertahankan martabatku. Dan itu adalah hal yang tidak akan pernah aku maafkan. Aji bangkit dari kursi. Aku akan segera meninggalkan rumah ini. Dan kamu akan menerima surat resmi dari pengacaraku. Aku tidak hanya akan menceraikanmu, Rina. Aku akan menuntutmu dan Bima atas perzinahan sesuai andang-andang yang berlaku. Aku tidak mencari harta. Aku mencari keadilan. Wajah Rina yang semula mencoba tenang kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menyadari ini bukanlah ancaman kosong. Ini adalah deklarasi perang dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan kini hanya memiliki satu hal yang tersisa. Harga diri. Aji berjalan keluar, meninggalkan Rina sendirian di meja makan, membiarkan ancaman hukuman penjara merangkak pelan di benaknya. Keputusan Aji sudah membeku, sekeras batu, tidak bisa dicairkan oleh air mata atau penyesalan sesaat. Sore itu, Aji berada di kantor hukum yang terkenal. Di hadapannya duduk Bapak Tirtayasa, seorang pengacara senior yang dikenal karena ketegasannya dalam menangani kasus-kasus rumah tangga yang melibatkan moralitas dan hukum. Aji menceritakan semuanya, mulai dari kecurigaan, penemuan struk, rekaman video, hingga momen tamparan Rina di lounge. Aji berbicara dengan suara monoton, tanpa jeda emosional, seolah menceritakan kisah orang lain. Bapak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk sambil mencatat. Setelah Aji selesai, beliau menumpuk berkas-berkasnya. Kasus ini, Pak Aji, sangat kuat, kata Bapak Tirtayasa dengan nada profesional. Pasal 284 KUHP memang butuh pembuktian, tapi Bapak punya rekaman video yang jelas menunjukkan kedekatan, ditambah pengakuan Rina secara tersirat melalui sikap arogannya. Dan yang terpenting, tamparan itu. Tamparan itu, Pak, bukan hanya serangan fisik, tapi menunjukkan arogansi, seolah Bapak tidak punya hak atas tubuh dan janji suci istri. Bapak, itu adalah bukti moral yang tak terbantahkan di mata hakim. Aji mengangguk. Saya tidak mau negosiasi, Pak. Saya ingin Rina dan Bima mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Saya ingin mereka tahu konsekuensi dari pengkhianatan dan penamparan itu. Bapak Tirtayasa mengerti. Baik, kita akan segera mengajukan laporan resmi. Sementara itu, kita perlu memperkuat kasus dengan melacak jejak Bima dan Rina secara finansial dan komunikasi. Dalam kasus perzinahan, motif dan intensitas hubungan sangat penting. Aji mengambil inisiatif untuk melacak jejak digital Rina.
Ia menemukan bahwa Rina dan Bima telah melakukan beberapa perjalanan keluar kota. Bukan untuk urusan kantor seperti yang Rina selalu katakan, melainkan untuk menginap di villa sewaan. Aji berhasil mendapatkan bukti pemesanan hotel dan screenshot obrolan mesra mereka yang tersimpan di tablet Rina yang jarang ia bawa. Obrolan itu penuh dengan janji-janji masa depan, dan bahkan diskusi tentang rencana Rina untuk meminta cerai dari Aji. Rasa mual kembali menghantam Aji, tetapi ia mengubah rasa mual itu menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Bukti yang paling mengejutkan adalah transfer dana. Aji menemukan beberapa transaksi dalam jumlah besar dari rekening Bima ke rekening Rina yang disamarkan sebagai hadiah ulang tahun atau investasi. Ini menunjukkan bukan hanya perselingkuhan emosional, tetapi juga transaksi finansial yang mendalam. Memperkuat motif Rina yang mungkin telah lama merencanakan untuk meninggalkan Aji demi kemewahan Bima. Semua bukti ini, yang tersusun rapi dalam flash drive terenkripsi, kini berada di tangan Bapak Tirtayasa. Sementara Aji sibuk mengumpulkan senjata, Rina mulai gelisah di rumah. Ia melihat Aji bersikap aneh, tenang, rapi, tetapi tanpa emosi. Aji telah memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu dan bersikap sangat formal, hanya berbicara seperlunya terkait urusan rumah tangga itu pin jurang. Keheningan dan ketenangan Aji lebih menakutkan bagi Rina daripada amarah atau teriakan. Rina mencoba memancing emosi Aji dengan sindiran, tetapi Aji hanya membalasnya dengan tatapan dingin. "Kenapa kamu tidak marah saja, Ji? Jadi pengecut ya setelah ditampar?" Pancing Rina suatu malam, Aji meletakkan cangkir kopinya. "Kemarahan hanya buang-buang energi, Rina. Aku butuh energi untuk proses yang sudah aku mulai. Kamu akan melihat kemarahanku dalam bentuk berkas hukum yang tebal di meja hijau nanti. Saat itu tiba, kamu tidak akan bisa menamparku lagi." Kata-kata Aji yang santai namun berbobot membuat Rina bergidik. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Aji benar-benar akan berani membawanya ke ranah pidana. Rina dan Bima, yang merasa superior karena kekayaan dan pengaruh, meremehkan tekad Aji. Mereka mengira Aji hanya menggertak. Pemikiran itu keliru. Aji, sang suami yang tenang dan biasa-biasa saja, kini telah menjadi lawan yang paling berbahaya. Ia memegang semua bukti. Pagi yang cerah itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Rina. Saat ia duduk santai di teras sambil menikmati kopi, seorang kurir pos datang mengantarkan 2 surat tercatat yang dialamatkan kepada dirinya dan Bima yang tercatat sebagai alamat kontak Rina. Karena Bima sering mengirimkan barang ke rumah mereka, Rina membuka suratnya dengan malas, mengira itu hanyalah tagihan atau iklan. Namun, saat matanya menangkap kop surat berlogo pengadilan dan kata kota panggilan sidang dan tuntutan perkara pidana perzinahan, kopi di tangannya tumpah. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia membaca namanya dan nama Bima tertera jelas sebagai pihak yang dituntut, dengan Aji sebagai pengadu. Ancaman hukuman penjara tertulis di bawah pasal yang jelas. Rina bergegas menelepon Bima. Suaranya bergetar penuh kepanikan. "Bima, kita dituntut. Aji benar-benar melakukannya. Dia melaporkan kita ke polisi." Bima yang terkejut di seberang telepon, awalnya mencoba meremehkan. Tidak mungkin Rina. Aji tidak punya nyali. Dia hanya menggertak. Paling itu surat cerai biasa. "Tidak, Bima. Ini ada pasal 284 KUHP. Dia punya buktinya," jerit Rina. Kepanikan Bima akhirnya tersulut. Keduanya segera mengatur pertemuan dan bergegas mencari cara untuk menghentikan Aji. Rina pulang malam itu dengan amarah yang membara. Ia menemukan Aji duduk di ruang kerja, mengetik sesuatu di laptop dengan tenang. "Kamu gila, Aji. Kamu mau menghancurkan hidupku," teriak Rina, melemparkan surat panggilan itu ke meja. Aji menoleh, memandang Rina dengan sorot mata yang tidak menunjukkan emosi. "Kamu yang menghancurkan hidup kita, Rina. Aku hanya menegakkan keadilan. Kamu menamparku di depan selingkuhanmu dan berpikir aku akan diam. Kamu meremehkan harga diriku. Sekarang, terima konsekuensinya." Rina mencoba beralih taktik, dari marah menjadi merayu. "Aji, kumohon, aku akan minta maaf. Aku akan tinggalkan Bima. Aku akan kembali padamu. Kita batalkan tuntutan ini. Pikirkan karierku, Aji. Pikirkan reputasiku. Reputasimu telah hancur sejak kamu memutuskan tidur dengan pria lain di belakangku." "Rina, terlambat untuk merengek," jawab Aji, dingin. Ia mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya dan memutarnya. Itu adalah rekaman suara Rina saat menamparnya dan mengusirnya di lounge. "Dengarkan baik-baik. Ini adalah tamparan yang memberiku kekuatan. Kekuatan untuk tidak memaafkan. Kekuatan untuk tidak mundur. Aku tidak akan menarik tuntutan ini. Bahkan jika kamu berlutut di depanku." Rina tahu
Ia berhadapan dengan tembok. Ia keluar dari rumah dan bertemu Bima. Mereka merencanakan upaya terakhir, intimidasi dan suap. Bima menghubungi Aji melalui telepon, mencoba menawarkan sejumlah uang yang fantastis. Bahkan menawarkan saham perusahaan untuk membeli kasus ini. Saya tahu Anda sakit hati, Ji. Berapapun yang Anda mau, sebutkan. Asal cabut tuntutan Anda, desak Bima dengan suara yang berkuasa. Aji tertawa kecil, tawa tanpa kegembiraan. Bima, saya tidak bisa membeli kembali waktu 6 tahun pernikahan saya. Saya juga tidak bisa membeli kembali harga diri saya yang telah istri Anda injak dan tampar. Uang Anda tidak berlaku untuk kasus ini. Saya bukan mencari keuntungan finansial. Saya mencari keadilan. Dan keadilan itu akan terwujud dalam hukuman penjara untuk kalian berdua. Bima terdiam. Ia tidak pernah bertemu pria yang menolak uang sebanyak itu hanya demi prinsip. Saat itu, Bima menyadari bahwa Aji bukan lawan main biasa. Aji adalah lawan yang telah dipatahkan dan kini hanya ingin melihat kebenaran ditegakkan. Upaya suap dan intimidasi gagal total. Kasus ini resmi akan berlanjut ke pengadilan. Membawa Rina dan Bima ke panggung yang paling memalukan dalam hidup mereka. Ruang sidang pagi itu dipenuhi dengan ketegangan. Aji duduk di sisi pengadu, didampingi Bapak Tirtayasa yang tampak percaya diri. Di seberangnya, Rina dan Bima duduk dengan wajah tegang, didampingi oleh tim pengacara mereka yang berusaha keras menutupi kepanikan kliennya. Semua mata tertuju pada Aji, pria yang terlihat biasa saja, namun berani menuntut hukuman penjara bagi istrinya sendiri. Hakim membuka sidang, dan proses pembuktian pun dimulai. Aji dipanggil ke kursi saksi. Ia menceritakan seluruh kronologi dengan detail, dari kecurigaan, penemuan struk, pembuntutan, hingga konfrontasi di lounge. Ia berbicara dengan jelas, tanpa emosi berlebihan, membuat ceritanya terdengar jujur dan kredibel. Lalu, apa yang terjadi setelah Anda memergoki mereka berdua, Pak Aji? Tanya Bapak Tirtayasa. Aji menatap lurus ke arah Rina, yang berusaha menghindari tatapannya. Saat saya meminta pertanggungjawaban, Nyonya Rina memilih untuk menampar saya dengan keras di depan saudara Bima. Ia menampar saya karena saya telah membongkar kebohongannya. Aji kemudian menyerahkan bukti kunci, rekaman video singkat dari ponselnya. Pengadilan memutar rekaman itu. Meskipun gelap, suara konfrontasi dan suara plak yang keras terdengar jelas. Diikuti dengan suara Aji yang mengatakan, "Sampai jumpa di meja hijau." Para hadirin, bahkan hakim, tampak terkejut dengan keangkuhan Rina. Rina mencoba menyanggah dengan mengatakan bahwa video itu tidak membuktikan perzinahan, hanya pertengkaran rumah tangga biasa. Mereka juga berdalih bahwa transfer dana dari Bima adalah pinjaman bisnis, dan perjalanan keluar kota adalah urusan pekerjaan. Namun, disinilah keunggulan Aji terlihat. Bapak Tirtayasa maju dan menyajikan bakti-bakti yang dikumpulkan Aji. Screenshot obrolan mesra Rina dan Bima, catatan pemesanan hotel dengan nama mereka berdua, dan analisis keuangan yang menunjukkan bahwa Bima telah membiayai gaya hidup Rina selama berbulan-bulan. Bukti-bukti ini secara kumulatif menunjukkan intensitas hubungan yang melebihi pertemanan biasa dan adanya motif di baliknya. Yang Mulia Hakim, kata Bapak Tirtayasa, kami tidak hanya memiliki bukti perselingkuhan, tetapi kami juga memiliki bukti arogansi dan penganiayaan mental. Tamparan yang diberikan oleh Nyonya Rina menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengkhianati suaminya, tetapi juga menolak untuk mengakui kesalahannya, bahkan di hadapan suaminya sendiri. Itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling kejam. Selama persidangan, Rina mencoba bersandiwara. Dalam sesi pembelaannya, ia tiba-tiba menangis, berusaha menunjukkan penyesalan palsu di depan hakim. Ia menatap Aji, mencoba meraih simpatinya. Aji, aku minta maaf. Aku mohon cabut tuntutan ini. Beri aku satu kesempatan lagi. Aji hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tanpa kata, ia tahu air mata itu adalah acting, trik terakhir untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Tatapan dingin Aji cukup untuk menyampaikan pesannya. Sandiwara itu tidak mempan lagi. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan tuntutan berdasarkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan, serta adanya unsur kekerasan dan arogansi. Jaksa menuntut Rina dan Bima dengan hukuman penjara maksimal sesuai pasal 284 KUHP, ditambah kerugian material dan imaterial. Tuntutan itu bagai palu godam yang menghantam Rina dan Bima. Mereka akhirnya menyadari, permainan yang mereka anggap enteng ini telah menjadi drama paling serius dalam hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari pembacaan vonis. Ketegangan di ruang sidang kali ini jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Rina dan Bima duduk di kursi pesakitan. Wajah mereka pucat, mata mereka bengkak, sisa-sisa dari malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk merenungkan akhir kisah mereka. Aji duduk di belakang,
Ditemani Bapak Tirtayasa, ia tidak datang untuk melihat mereka hancur. Ia datang untuk melihat keadilan ditegakkan. Hakim ketua memulai pembacaan putusan. Ia merangkum fakta-fakta, menimbang bukti-bukti, dan mengutip kesaksian Aji, khususnya momen tamparan yang dianggap sebagai titik balik moral dalam kasus tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan setelah menimbang semua alat bukti yang sah, termasuk rekaman video dan bukti transfer dana, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Rina dan terdakwa 2 Bima secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 KUHP. Kalimat itu bagai sambaran petir. Wajah Rina langsung kehilangan seluruh warnanya, sementara Bima menundukkan kepala, tubuhnya bergetar. Oleh karena itu, lanjut Hakim Ketua dengan suara berat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Rina selama 10 bulan dan kepada terdakwa 2 Bima selama X bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Saat vonis diumumkan, tangis Rina pecah, bukan tangis sandiwara, tetapi tangis kehancuran yang sesungguhnya. Ia menjerit histeris, menolak putusan itu, memohon belas kasihan, tetapi semuanya sia-sia. Pengawal pengadilan segera menenangkan Rina, yang kini tampak seperti bayangan dari wanita sombong yang dulu menampar Aji. Yang lebih tenang, namun tampak sangat terpukul, memandang Aji dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Uang dan kekuasaannya tidak mampu membeli keadilan kali ini. Ia telah kehilangan segalanya, kebebasan, reputasi, dan masa depannya. Aji menyaksikan momen itu dengan hati yang kosong. Ia tidak merasakan kemenangan atau kegembiraan. Ia hanya merasakan kelegaan yang dingin, seolah beban yang selama ini menindih bahunya telah diangkat, meskipun meninggalkan luka. Balasannya tidak lagi berupa amarah, tetapi konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tamparan Rina telah dibalas dengan hukuman penjara yang mengikat. Setelah sidang ditutup, dan Rina serta Bima dibawa keluar, Aji hanya berdiri diam. Bapak Tirtayasa menepuk bahunya. Selesai Pak Aji, keadilan sudah ditegakkan. Aji mengangguk. Sekarang Pak, tolong urus proses perceraian kami secepatnya. Saya ingin mengakhiri segalanya dan memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, proses perceraian dilakukan secara cepat dan disahkan dengan alasan yang jelas, merujuk pada putusan pidana. Aji mengurus pembagian harta Gonojini secara adil sesuai hukum, tetapi ia tidak tertarik pada bagian Rina yang diperoleh dari Bima. Ia hanya ingin melepaskan semua ikatan. Di mata Aji, semua yang berhubungan dengan Rina dan Bima adalah kotor, dan ia hanya ingin membersihkan hidupnya. Bulan-bulan berlalu. Rina dan Bima menjalani hukuman mereka. Kehidupan Aji kembali tenang, tetapi jauh dari kata bahagia. Proses pemulihan membutuhkan waktu. Setiap kali ia melihat pipinya di cermin, ia teringat pada tamparan itu, tetapi kini kenangan itu tidak lagi membawa rasa sakit. Itu justru membawa pengingat akan kekuatan tekadnya. Aji menjual rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit itu dan pindah ke sebuah apartemen kecil. Ia memfokuskan dirinya sepenuhnya pada pekerjaan, menemukan kembali gairah yang sempat hilang karena kegalauan rumah tangga. Ia mulai berolahraga, membaca buku, dan membangun kembali lingkaran pertemanannya yang sempat terabaikan. Perlahan, lubang di hatinya mulai terisi, bukan dengan cinta baru, tetapi dengan penerimaan diri dan kedamaian. Suatu sore, Aji menerima telepon dari seorang teman lamanya. Temannya bercerita sekilas tentang Rina. Rina yang dulu angkuh, kini harus menerima kenyataan pahit di balik jeruji besi. Ia dijauhi, menyesal, dan mulai menyadari betapa bodohnya ia memilih kesenangan sesaat dan kekayaan palsu Bima daripada stabilitas dan kesetiaan Aji. Penyesalannya sudah sangat terlambat. Terkurung di balik tembok penjara, Bima sendiri harus menghadapi kebangkrutan karena asetnya disita dalam proses hukum. Mendengar kabar itu, Aji tidak merasakan kepuasan. Ia hanya menghela napas. Balasannya bukanlah untuk melihat Rina menderita, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari tindakan yang melukai. Aji menyadari bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukanlah dengan membalas tamparan dengan tamparan, tetapi dengan menggunakan sistem yang adil dan beradab untuk menegakkan kebenaran. Harga dirinya telah ia tebus, bukan dengan amarah sesaat, tetapi dengan ketenangan dan ketegasan hukum. Aji menatap keluar jendela apartemen barunya. Langit senja berwarna jingga kemasan. Ia kini hidup sendiri, tetapi tidak kesepian. Ia telah belajar bahwa kehancuran terbesar bukanlah saat dikhianati, tetapi saat kita membiarkan pengkhianatan itu merampas diri kita. Ia berhasil melewati badai, tidak menjadi korban selamanya, tetapi menjadi penyintas yang kuat. Aku memilih keadilan, bisik Aji.
Dan itu adalah balas dendam terbaik. Aji menutup laptopnya, memutuskan untuk berjalan-jalan sore. Ia tersenyum, senyum yang tulus. Senyum dari seseorang yang telah menemukan kedamaian setelah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Masa lalu telah selesai, babak baru telah dimulai. Ia telah menegakkan martabatnya, dan kini ia siap untuk hidup yang lebih jujur dan bahagia.